Selamat datang di channel Rumah Teknik, dan pada video kali ini kita akan menulis kode C++ mengenai algoritma selection sort. Jadi algoritma selection sort ini dapat digunakan untuk mengurutkan suatu array atau larik dan dapat dilakukan secara ascending atau pengurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar dan sebaliknya secara descending atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Sekarang saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai algoritma selection sort. Jadi untuk pengurutan secara ascending atau pengurutan dari nilai terkecil ke terbesar, pertama kita cari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, kemudian tukar elemen terkecil tersebut dengan elemen pertama yang belum terurut. Dan ulangi kedua tahap tersebut sampai array terurut seluruhnya. Karena tahap 1 dan tahap 2 dapat dilakukan beberapa kali, maka sebaiknya proses pengurutan dilakukan secara iteratif. Jadi kita praktekkan sekarang dengan array yang sudah ada. Ini totalnya ada 11 elemen, yang berarti indeks dari 0 sampai dengan 10. Karena ini sekarang kondisinya array belum terurutkan sama sekali, berarti dari elemen terkecilnya dan didapatkan bahwa elemen terkecilnya itu bernilai 1 yang berada di indeks 2. Kemudian di tahap 2-nya kita tukar elemen terkecil tersebut dengan elemen pertama yang belum terurut. Karena tadi kondisinya array belum terurutkan sama sekali, yang berarti elemen pertama yang belum terurut adalah di indeks 0. Berarti kita tukar elemen yang ada di indeks 0 dengan elemen yang ada di indeks 2. Yang berarti di indeks 0 sekarang nilainya jadi 1 dan di indeks 2 itu nilainya jadi 4. Dengan demikian iterasi pertama pun selesai. Kemudian kita masuk ke iterasi 2. Setelah iterasi 1 tadi, berarti sekarang kondisinya elemen pertama, elemen di indeks 0 ini sudah terurutkan. Artinya untuk pencarian elemen terkecil di iterasi kedua ini tidak lagi dimulai dari indeks 0, melainkan dari indeks 1. Jadi kita cari elemen terkecilnya dari indeks 1 sampai dengan indeks 10. Dan ditemukan bahwa elemen terkecilnya bernilai 2 yang berada di indeks 5. Berarti kita masuk ke tahap berikutnya, kita tukar elemen yang berada di indeks 5 dengan elemen yang berada di indeks 1. Jadi di indeks 1 sekarang nilainya 2 dan di indeks 5 sekarang nilainya 9. Iterasi kedua pun selesai. Jadi sekarang kedua elemen pertama, yaitu elemen yang ada di indeks 0 dan di indeks 1 itu sudah terurutkan. Berarti untuk pencarian elemen terkecil sekarang dimulai dari indeks 2. Kita cari lagi elemen terkecilnya dan ditemukan bahwa elemen terkecilnya itu bernilai 3. Kalau diperhatikan, elemen yang bernilai 3 ini ada 2, ada yang di indeks 6 dan ada yang di indeks 7. Kalau kasusnya seperti ini, kita ambil elemen yang berada di indeks paling kecil. Dalam kasus ini berarti indeks 6. Kemudian kita tukar elemen yang berada di indeks 2 dan elemen yang berada di indeks 6. Berarti elemen yang ada di indeks 6 sekarang bernilai 4 dan di indeks 2 bernilai 3. Dan iterasi 3 pun selesai. Kemudian iterasi dilanjutkan. Di iterasi ke-6 ini, elemen terkecil yang ditemukan adalah elemen pertama yang belum terurutkan itu sendiri. Berarti kita tidak perlu melakukan proses penukaran. Dan array pun terurutkan sepenuhnya. Untuk proses iterasi itu dilakukan sebanyak jumlah elemen dikurangi 1. Kenapa tidak sampai 11 kali sesuai dengan jumlah elemen di array ini? Karena setelah iterasi ke-10, elemen terakhir sudah pasti menjadi elemen yang terbesar, maka kita tidak perlu lagi melakukan iterasi ke-11. Kita masuk ke penulisan kode C++-nya.
Jadi untuk algoritmanya itu akan dijalankan di dalam suatu fungsi, fungsinya bertipe void dan akan kita beri nama selection sort saja. Fungsi void ini artinya tidak mengembalikan nilai apapun, tapi nanti setelah fungsi ini dijalankan maka array yang mau kita sortir itu awalnya belum terurutkan, akhirnya menjadi terurutkan. Supaya fungsi ini dapat menerima array yang mau kita urutkan, yaitu array 1 ini, maka kita atur parameternya sesuai dengan jenis dari array ini. Jadi array-nya ini adalah static array yang bertipe integer. Berarti kita masukkan pointer yang berjenis integer. Dan untuk nama parameternya akan kita beri nama arr saja. Kemudian parameter keduanya adalah jumlah dari elemen yang berada di array itu. Ini akan kita beri nama n saja dan bertipe integer. Jadi karena proses pengurutan akan dilakukan secara iteratif dan iterasi tersebut akan dilakukan dari indeks 0 sampai dengan indeks kedua terakhir, maka di sini kita buat di dalam fungsinya itu kita buat perulangan for, yang dimana untuk perulangan for-nya kita deklarasikan variabelnya yaitu i dimulai dari 0 dengan kondisi bahwa i tidak boleh sama dengan atau lebih besar daripada n-1, yang dimana setelah setiap iterasinya nilai i akan bertambah sebanyak 1. Kemudian pada setiap iterasinya ini kita harus mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut. Perulangan for ini berguna untuk menandakan elemen pertama yang belum terurut pada setiap iterasinya. Karena kita perlu mencari elemen terkecil dari bagian yang belum terurut, berarti kita harus mencari elemen terkecil dari indeks i sampai dengan indeks terakhir. Untuk melakukan itu, pertama kita berasumsi dulu bahwa elemen terkecil berada di indeks i. Untuk variabel yang akan digunakan untuk menyimpan indeks dari elemen terkecil itu akan kita beri nama min i, yang dimana kita inisialisasikan sebagai i sesuai dengan asumsi kita. Kemudian variabel min i ini akan kita bandingkan dengan indeks yang berada di depannya atau indeks yang lebih besar. Jika nilai dari elemen yang berada pada indeks di depannya itu lebih kecil, maka min i akan diganti menjadi indeks tersebut. Untuk melakukan itu kita akan membuat perulangan for lagi. Kali ini variabelnya adalah j, dimana karena kita harus membandingkan dengan indeks yang ada di depannya, maka kita akan mulai dari i plus 1 dengan kondisi bahwa j tidak boleh sama dengan atau lebih besar daripada n, yang dimana setelah setiap iterasinya nilai j akan bertambah sebanyak 1. Atur kondisinya jika nilai dari elemen yang berada di indeks j itu lebih kecil daripada nilai dari elemen yang berada di indeks min i, maka nilai min i akan dirubah menjadi j. Kemudian setelah perulangan for dengan variabel j ini selesai, maka variabel min i akan menyimpan indeks dari elemen terkecil yang kita cari. Lalu untuk tahap keduanya, di mana kita perlu menukar elemen terkecil tersebut dengan elemen pertama yang belum terurut. Berarti kita tukar nilai dari elemen yang berada di indeks i dan juga elemen yang berada di indeks min i. Untuk itu kita akan menggunakan fungsi swap yang berada di pustaka algoritma. Dan kita masukkan arr pada indeks min i dan juga arr pada indeks i. Dan penulisan algoritma selection sort pun selesai. Setelah itu kita akan mengujinya. Apakah sudah berhasil? Jadi kita jalankan fungsi selection sort ini. Kita masukkan array-nya yang akan kita urutkan
dan juga ukurannya ini ada 11 totalnya. Kemudian akan kita cetak. Dan bisa dilihat array sekarang sudah terurutkan sepenuhnya secara ascending dari elemen terkecil ke elemen terbesar. Untuk melakukan pengurutan secara descending atau pengurutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil, jadi jika di pengurutan ascending itu kita mencari elemen terkecil pada setiap iterasinya, maka untuk pengurutan secara descending yang kita cari itu bukan elemen terkecilnya, melainkan elemen terbesarnya. Jadi untuk itu di dalam perulangan for yang ada di dalam ini tandanya akan kita rubah. Jadi nilai min i akan diganti sebagai j jika nilai elemen dari indeks yang berada di indeks j itu lebih besar daripada elemen yang berada di indeks min i, maka baru min i diganti menjadi j. Kemudian supaya tidak bingung, maka variabel min i ini akan diganti menjadi max i saja. Sekarang kita coba jalankan. Dan bisa dilihat array sudah terurutkan secara descending atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil.